Halo Sobat MBH, Sobat Masjid Baitul Hasib Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam acara Ngubar Sehat, Nunggu Berbuka Berbagi Informasi Kesehatan, Sesi Kesehatan Mental. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan hidayahnya kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Andika Putri, saat ini bertugas di Balai Diklat PKN Yogyakarta yang akan menemani Sobat MBH dalam sesi kali ini dengan tema puasa dan dampak psikologisnya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan agenda kita yang terdiri dari 3, yaitu yang pertama, pendahuluan, yaitu penjelasan tentang ilmu psikologi. Nah, karena kita akan membahas tentang puasa dan dampak psikologisnya, maka kita akan sedikit membahas tentang ilmu psikologi. Lalu yang kedua, yaitu dampak psikologis pada saat sahur, sholat duhur, dan juga berbuka puasa. Dan agenda yang ketiga, yaitu kesimpulan dari seluruh materi kita. Nah, kita masuk pada agenda yang pertama, yaitu pembahasan tentang ilmu psikologi. Jadi, psikologi berasal dari kata bahasa Yunani, psyche, yang artinya jiwa, dan iologi, yang artinya studi atau ilmu. Jadi, secara bahasa dapat diartikan sebagai ilmu tentang jiwa. Meski demikian, dalam bahasa Inggris lebih sering digunakan kata-kata mind atau pikiran, bukan menggunakan kata soul, karena seperti yang kita tahu, kita tidak dapat melihat jiwa kita. Jadi, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang proses mental yang merupakan bentuk internal dan juga mempelajari tentang perilaku sebagai bentuk eksternalnya. Jadi ilmu psikologi adalah ilmu yang ilmiah karena bersifat objektif dan dapat diverifikasi. Berbeda dengan pseudoscience yang merupakan ilmu semu seperti astrologi, palmistry, yaitu menilai kepribadian seseorang melalui garis tangan, ataupun frenologi, yaitu menghubungkan antara otak dan bentuk tengkorak akan mempengaruhi kepribadian seseorang. Nah, kita akan masuk ke agenda kedua. Ketika kita membahas puasa dan dampak psikologisnya, maka kita tidak dapat memisahkan antara fisik dan psikis manusia. Secara fisik, kita akan membagi kondisi tubuh sesuai dengan siklus sirkadian. Siklus sirkadian adalah jam biologis selama 24 jam, di mana kondisi-kondisi tertentu organ tubuh kita akan bekerja secara optimal dan juga sebaliknya. Nah, ritme sirkadian ini juga sangat peka terhadap cahaya, sehingga prosesnya sangat dipengaruhi antara siang dan malam, dari bangun hingga tidur. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan menyesuaikan kondisi tubuh kita, yaitu siklus sirkadian, dengan saat Ramadan atau berpuasa, yaitu saat sahur, waktu zuhur, dan berbuka puasa. Kondisi saat bangun sahur dipengaruhi oleh siklus sirkadian dan juga kondisi sebelum tidur. Nah, pada saat sahur ini, sesuai dengan siklus sirkadian, suhu tubuh kita berada di suhu yang paling rendah, di mana tubuh sedang aktif untuk melawan infeksi dan juga melakukan regenerasi. Apabila kondisi tubuh kita sebelum tidur itu tidak kondusif, yaitu seperti begadang, makan terlalu banyak, tidur dalam kondisi pencahayaan yang terang, dan sebelum tidur kita masih melihat HP atau TV, lalu suhu kamar masih panas, itu akan sangat mempengaruhi kualitas tidur kita. Jadi ketika kondisi sebelum tidur itu tidak kondusif, maka ketika bangun sahur itu kita dalam keadaan lemas dan tidak bugar. Selain kondisi yang tidak bugar secara psikologis, tidur yang tidak berkualitas akan menyebabkan suasana hati yang tidak baik. Selain itu, siklus sirkadian yang tidak teratur akan menyebabkan gangguan tidur seperti kesulitan untuk tidur, kesulitan untuk tetap tidur, dan kesulitan untuk bangun tidur, yang mana merupakan hal tersebut mengarah kepada gejala depresi. Ketika kita sudah cukup istirahat,
mendapatkan tidur yang berkualitas dan suasana hati yang baik. Tantangan berikutnya ketika sahur yaitu kita makan berlebihan atau kita mengkonsumsi makanan yang kurang sehat. Nah, makanan yang berlebihan ini akan menyebabkan kita mengantuk dan tidur kembali. Padahal dari segi agama, hukumnya tidur kembali setelah sahur dan sholat subuh adalah makruh. Sedangkan dari segi kesehatan akan terjadi gangguan pencernaan. Secara psikologis, kita akan merasa malas, enggan beraktivitas, dan tidak produktif. Selain itu juga menyebabkan mood yang berubah, sulit berkonsentrasi, mudah lupa, dan gejala stres. Apabila kita memang merasa ngantuk karena aktivitas kita dan begadang, maka sebaiknya menunggu hingga matahari sudah terbit atau waktu duha sekitar jam 8 atau 9 pagi. Setelah kita beraktivitas di pagi hari, tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 sampai dengan 11 siang. Nah, di waktu-waktu ini, kewaspadaan kita meningkat. Waktu ini sangat tepat untuk melakukan rapat dan juga membuat keputusan dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan kecermatan yang tinggi. Selain itu, di waktu ini juga ketika kita ingin mengingat sesuatu, kondisi otak kita itu lebih mudah untuk menyimpan memori jangka pendek. Saat zuhur, tingkat kewaspadaan cenderung menurun dan konsentrasi juga berkurang. Sebaiknya di jam-jam ini kita beristirahat dan tidak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan angka, mengemudi, ataupun mengoperasikan alat berat. Sholat duhur dari segi agama merupakan ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari segi kesehatan merupakan salah satu bentuk relaksasi, dan dari segi psikologis merupakan bentuk untuk mengistirahatkan kognisi kita. Setelah sholat duhur, kita dianjurkan untuk melakukan power nap. Power nap adalah istirahat dalam bentuk tidur singkat selama 15 sampai dengan 30 menit. Power nap ini sesuai dengan sunnah Rasulullah yaitu hayulah. Nah, fungsi dari power nap atau hayulah ini yaitu untuk mengembalikan fungsi otak dan juga menjaga stamina. Selain itu, manfaatnya untuk mengembalikan fungsi hormon yang sempat terganggu bagi Sobat MBH yang pada malam harinya bergadang. Ini adalah salah satu fungsi yang sangat utama dari power nap. Dari banyak penelitian juga disebutkan bahwa dengan power nap ini akan mengubah memori jangka pendek kita menjadi memori jangka panjang, dan juga memudahkan kita untuk merecall ingatan memori jangka pendek maupun jangka panjang kita, dan adalah saat yang tepat untuk mempelajari keterampilan baru. Setelah waktu zuhur atau sekitar pukul 2 siang, sesuai dengan siklus sirkadian, tubuh kita adalah dalam kondisi memiliki koordinasi yang terbaik. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu aktivitas yang membutuhkan koordinasi dan dilakukan dengan cepat, maka jam-jam ini adalah saat yang terbaik. Menjelang berbuka puasa, suhu tubuh kita meningkat yang membuat otot kita lebih kuat sebesar 6%, jantung dan paru-paru kita juga bekerja lebih baik. Ditambah dengan tingkat adrenalin yang tinggi menyebabkan denyut jantung dan tekanan darah stabil. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk berolahraga. Banyak atlet yang memanfaatkan kondisi ini untuk membuat rekor baru. Sedangkan untuk kita dalam kondisi puasa cukup olahraga ringan selama 10 sampai dengan 20 menit. Tetap menjaga tubuh dengan aktif akan membantu mood kita selalu baik dan juga mencegah rasa lapar. Selain itu, dengan berolahraga ringan akan membantu tubuh melepaskan hormon endorfin, dopamin, dan juga serotonin yang merupakan hormon bahagia. Nah, ini adalah saat-saat yang kita tunggu, yaitu berbuka puasa pada pukul 6 sore. Di jam-jam ini, siklus sirkadian kita menunjukkan bahwa tubuh kita ini tekanan darahnya meningkat.
Jadi sebaiknya kita menurunkan aktivitas atau tidak melakukan aktivitas yang berat. Selain itu, pencernaan kita juga menurun, tidak sekuat seperti saat sahur. Nah, maka kita disarankan untuk berbuka dengan yang ringan sesuai dengan sunnah Rasul, yaitu berbuka dengan kurma dan air putih. Dalam kandungan kurma ini ada vitamin B6 yang membantu tubuh untuk menghasilkan serotonin dan juga norepinefrin. Serotonin berperan dalam menentukan suasana hati atau mood, sedangkan norepinefrin ini membantu otak lebih kuat dalam menghadapi stres. Nah, setelah kita membatalkan puasa dan juga sholat maghrib, biasanya kita mulai makan besar. Nah, sebaiknya tidak mengkonsumsi makanan terlalu banyak, sesuai dengan firman Allah Al-A'raf ayat 31, yaitu agar umat Islam tidak makan secara berlebihan. Dari sisi kesehatan, makan berlebihan akan meningkatkan kadar insulin yang pada ujungnya akan melepaskan hormon tidur dan membuat kita kantuk. Dari sisi psikologis, makan yang berlebihan itu dapat menurunkan fungsi kognitif, lalu menghilangkan kepekaan hati, dan juga menimbulkan rasa malas. Maka dari itu kita perlu membatasi makan yang kita konsumsi, karena hakikat dari Ramadan tidak hanya menahan lapar dan dahaga saat berpuasa, tapi juga mampu mengendalikan makanan yang kita konsumsi selama sahur dan berbuka puasa. Setelah kita berbuka puasa, kita selanjutnya melakukan ibadah yang paling ditunggu-tunggu saat bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini memiliki manfaat sama halnya ketika kita olahraga, yaitu mampu menjaga suasana hati dan juga perilaku kita. Keadaan rileks yang dialami setelah sholat tarawih tidak hanya melepaskan 3 hormon yang dihasilkan ketika orang olahraga, yaitu dopamin, serotonin, dan endorfin, tapi ada satu hormon lagi, yaitu hormon encefalin. Nah, hormon encefalin ini adalah salah satu opiat alami yang paling kuat yang dihasilkan oleh tubuh. Jadi, opiat ini adalah zat yang dapat mengurangi rasa sakit, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, lalu dia menghasilkan euforia dan juga mendorong sikap penerimaan diri. Lebih jauh lagi, sholat tarawih yang dilakukan dengan khusyuk akan menimbulkan perasaan sejahtera, energi yang lebih besar, mendorong kepercayaan diri, harga diri, dan juga meningkatkan kognitif terutama bagi orang tua, karena sholat tarawih ini terdapat ayat-ayat yang diulang secara konstan. Setelah kita melakukan sholat tarawih, sekitar pukul 9 sampai 10 malam adalah waktu di mana hormon melatonin ini dilepaskan, yaitu hormon yang membuat kita merasa mengantuk, dan memang ini saatnya Sobat MBH untuk tidur. Jika Sobat MBH sering bangun pagi, maka sekresi hormon ini lebih cepat dibandingkan dengan teman-teman yang tidur lebih larut. Siklus ini akan terus berlanjut sampai kita bangun sahur dan kita tidur lagi setelah tarawih, begitu seterusnya. Agenda kita yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan kita dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental. Lalu, puasa memiliki dampak fisik dan psikologis sesuai dengan siklus sirkadian. Agar kesehatan fisik dan psikologis kita tetap terjaga selama berpuasa, maka kita perlu menyesuaikan aktivitas kita dengan siklus sirkadian, yaitu pada saat sahur, waktu zuhur, berbuka, sholat tarawih, dan juga tidur. Jika aktivitas kita tidak sesuai dengan siklus sirkadian, maka tujuan kita untuk sehat selama berpuasa dan setelahnya tidak akan tercapai.
Dengan ini saya akhiri acara Ngubar Sehat Nunggu Berbuka Berbagi Info Kesehatan seri kesehatan mental dengan tema puasa dan dampak psikologisnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Sobat MBH. Saya mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya.